Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, saya sendiri Dian Lestari dengan NIM 103012300125 dan ada rekan saya Gisela. Saya Gisela Cesaria Kustika Putri dengan NIM 1103012331331. Lalu ada Tiwi. Perkenalkan, nama saya Tiwar Senisi dengan NIM 10301233071. Dan ada Aisyah. Perkenalkan, nama saya Aisyah Krotaini dengan NIM 1030123303774. Di sini kami akan mendemonstrasikan Project Based Learning, Virtual Machine, dan keamanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Virtual Machine dan Ubuntu. Pertama, kita ke Oracle Virtual Machine-nya dulu. Pilih yang download all builds 70. Lalu pilih yang Windows host. Lalu tunggu hingga selesai di-download. Nah, karena kita udah selesai menginstalasi, jadi kita akan memperlihatkan screenshot-nya saja. Pertama, ini adalah tampilan jika kita sudah menginstalnya. Jadi ini di next aja. Ini di next. Ini juga di next aja. Ini juga di next. Di yes aja, yes. Ini juga yes. Ini juga klik next. Lalu ini klik install. Terus tunggu hingga selesai. Lalu kalau udah selesai, tampilannya seperti ini, lalu klik finish. Lalu langkah kedua yaitu download Ubuntu. Nah, ini masuk ke websitenya, download Ubuntu untuk desktop, terus kita pilih yang versi 24.04.1 LTS. Nah, ini tunggu sampai Ubuntunya selesai di-download, lalu kalau udah selesai, kita masuk lagi ke Oracle-nya. Nah, di sini kita pencet yang new, terus ini kita disuruh untuk kasih nama, ini bebas mau pakai nama apa aja, kami pakainya ya Ubuntu. Terus pencet next. Nah, di sini base memorinya ada dari 4 MB sampai 6144 MB. Ini kami pilih yang 4096 MB atau sama dengan 4 GB. Lalu prosesornya, karena kita hanya menggunakan virtual machine ini untuk penggunaan dasar, jadi bisa pilih yang satu CPU saja. Lalu klik next. Ini juga virtual hard disk-nya bisa disesuaikan dengan laptopnya. Jadi next saja. Nah, setelah selesai, kita pilih setting. Klik setting. Lalu ke storage. Nah, di storage kita klik yang empty ini. Tulisannya empty. Lalu pencet gambar disk kecil ini. Lalu choose a disk file. Nah, ini. Ini kita pilih file Ubuntu yang sudah kita download tadi. Terus klik open. Nah, ini udah ada. Jadi tulisannya kan empty. Sekarang udah ada filenya, file Ubuntunya, terus klik OK. Nah, ini bisa kita start. Nah, kita pencet start tadi, tampilannya seperti ini. Ini bisa ditunggu aja. Lalu kalau udah selesai, kita disuruh untuk choose language, pilih bahasa. Ini pilih bahasa Inggris.
dipencet next, terus ini juga next lagi aja. Nah, yang ini pilih layout keyboard. Kami pakainya yang English US, terus di next. Ini connection internetnya pakai yang wire connection. Terus di next. Ini pilih yang install Ubuntu. Lalu di next. Nah, ini pilih yang interactive installation, lalu di next lagi. Ini pilih yang default setting, lalu next. Nah, ini juga di next lagi aja. Lalu ini pilih yang erase disk and install Ubuntu, lalu klik next. Nah, sekarang kita bikin account. Untuk nama akunnya pakai nama kelompok kami, yaitu kelompok 10. Nama komputernya kelompok 10 VirtualBox. Nama username-nya juga sama kelompok 10. Lalu ini kita disuruh bikin password dan confirm passwordnya. Lalu klik yang require my password to login. Lalu klik next. Nah, setelah itu disuruh untuk memilih time zone. Ini pilih Jakarta aja. Lalu klik next. Nah, ini ada review dari pilihan yang tadi. Sudah dipilih, lalu klik install. Nah, ini tinggal ditunggu saja sampai selesai. Lalu setelah selesai, tampilannya akan jadi seperti ini dan klik restart now. Nah, ini ditunggu lagi. Lalu setelah selesai, Ubuntu bisa digunakan. Baik, segitu penjelasan dari saya. Penjelasan untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk langkah berikutnya. Nah, di sini karena tadi kita udah bikin account dengan username-nya yaitu kelompok 10, nah, kita bisa langsung login. Ini kita tunggu dia selesai. Nah, kalau sudah dia akan ke Ubuntu-nya langsung. Habis itu kita akan membuat pengguna sesuai dengan jumlah kelompok kita. Nah, di sini muncul titik next aja. Ini next saja. Ini next. Finish. Oke, selanjutnya untuk bikin pengguna, kita bisa buka terminal. Itu kita bisa langsung bikin saja dengan komen yaitu sudo add user new Diandra. Nah, kita masukkan password yang kelompok 10 tadi. Habis itu kita bikin password baru untuk pengguna New Diandra. Nah, ini untuk full name kita kosongkan, room number juga kita kosongkan, work phone juga kita kosongkan, home phone juga kita kosongkan, buat order juga kita kosongkan. Habis itu kita ya, habis itu kita bikin lagi buat nama-nama selanjutnya. Ya, Gisela, Gisela. Ini kita kosongkan saja seperti sebelumnya. Ya, kita bikin lagi. Maaf. Kita bikin lagi. Habis itu bikin password.
Nah, kita kosongkan lagi. Di situ bikin satu user lagi buat Aisyah. Kita kosongkan lagi seperti sebelumnya. Habis itu ya. Oke. Nah, setelah kita bikin pengguna, kita akan bikin grup baru dan kita akan memasukkan pengguna-pengguna yang sudah kita bikin ke dalam grup tersebut, yaitu dengan komen sudo group add new group. Nah, ini nama grupnya yaitu new group. Nah, habis itu kita bisa masukkan buat usernya atau penggunanya ke dalam grup new group tadi yang udah kita bikin. Habis itu yaitu dengan komen sudo usermod strip ag kasih new group, nama grupnya. Habis itu nama usernya atau nama penggunanya. Misal Diandra. Nah, habis itu kita ulangi sampai ke Gisela, Dewi, dan Aisyah. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah pengguna-pengguna tersebut sudah masuk ke dalam grup baru atau new group tadi. Yaitu kita bisa mengeceknya menggunakan getting group, nama grupnya yaitu new group. Nah, di sini udah ada yaitu user-usernya atau penggunanya ada New Diandra, New Gisela, New Tiwi, dan New Aisyah. Nah, habis itu kita akan membuat akses atau memastikan bahwa direktori yang dapat diakses itu direktori dirinya atau masing-masing pengguna yang dapat mengaksesnya sendiri. Jadi pengguna lain tidak dapat mengakses direktori pengguna lainnya gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan sudo chmod 700/home/nama penggunanya, yaitu misalnya Diandra. Nah, 700 ini dia digunakan buat memberikan akses semuanya seperti membaca, menghapus, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan semuanya sampai pengguna terakhir. Itu Aisyah. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah ada dalam grup tersebut atau belum untuk mengecek apakah ada user yang lain juga atau enggak gitu. Jadi kita bisa mengeceknya menggunakan groups new Diandra. Nah, di sini berarti dia Diandra pengguna New Diandra merupakan user dari new group gitu. Terus habis itu Gisela. Nah, Gisela juga termasuk. Terus Tiwi juga termasuk. Habis itu Aisyah juga termasuk. Coba kita menggunakan user lain, misalkan Rumah, apakah dia akan termasuk dalam new group atau enggak, dan harusnya itu tidak termasuk gitu. Nah, di sini ada keterangannya bahwa dia bukan termasuk member dari new group tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengecek tadi hak aksesnya, kita bisa
menggunakan ls terus slash nama penggunanya, misalkan Diandra. Nah, ini untuk memberikan aksesnya, melihat aksesnya, habis itu Gisela, habis itu ini, habis itu Aisyah. Nah, selanjutnya kita akan login ke salah satu pengguna. Misalkan kita akan login ke Diandra, yaitu menggunakan komen sudo su strip new Diandra. Nah, kita sudah masuk ke new Diandra ini pengguna. Selanjutnya kita akan mengecek ketika misalkan kita akan masuk ke dalam direktori yang lain, misalkan masuk ke Gisela atau ke Tio atau ke Aisyah, apakah dia bisa atau enggak. Dan sebelumnya kita akan menambahkan file. Nah, ini kita bisa cek dulu apakah di dalam direktori New Diandra itu sudah ada sesuatu atau belum. Nah, di sini belum ada. Nah, selanjutnya kita bisa bikin filenya, yaitu menggunakan file Diandra. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam filenya, yaitu file diandra.txt. Nah, selanjutnya kita bisa melihat isi dari si file diandra.txt tersebut menggunakan cat file diandra.txt. Nah, di sini ada keterangannya, ini adalah file Diandra. Selanjutnya, kita akan keluar terlebih dahulu. Nah, habis itu untuk mengecek kita bisa akses di file Diandra ini di pengguna lain atau enggak. Misalkan kita akan login ke akun Gisela. Strip new Gisela. Nah, di sini terus kita mencoba untuk mengakses file yang tadi kita udah buat, yaitu ada di direktorinya Diandra. New Diandra. Nah, di sini ada keterangan permission denied, artinya kita tidak diizinkan. Selanjutnya untuk misalkan kalau kita ini direktorinya, kalau misalkan si filenya apakah dia bisa file diandra.txt. Nah, di sini juga sama saja dia tidak diizinkan gitu. Nah, selanjutnya pasti ini akan berlaku ke akun-akun yang sudah ada juga. Misalkan kita exit, terus habis itu kita masuk ke akun Gisela. Habis itu kita akan bikin filenya. Ini file Gisela. Gisela.txt. Nah, habis itu ada bagian. Terus habis itu kita exit. Kita coba masuk ke akun Dewi. Dan kita coba masuk ke filenya, direktorinya si Gisela. Gisela. Nah, di sini juga tidak diizinkan. Begitu juga dengan filenya. File gisel.txt. Nah, begitu.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah mendemonstrasikan bagaimana snapshot dan restore di Ubuntu. Jadi di sini kita udah buka terminal. Jadi pertama-tama kita akan melakukan snapshotnya dulu. Mula-mula mungkin kita buat dulu file di dalam home-nya ini. Kita lihat dulu di sini udah ada desktop, dokumen, download, music, picture. Kita tambahin file halo misal dengan isi halo halo doc.txt. Oke, kita lihat file halo sudah ada di dalam home-nya. Kita coba lihat isi dari halo.txt. Oke, halo-halo sudah benar. Selanjutnya, kita akan men-snapshot bagian ini. Kita buka di VirtualBox-nya. Di sini kita pilih bagian snapshot. Selanjutnya diisi name-nya. Misalkan tes. Deskripsinya tes. Oke, langsung di-take. Ini dalam proses taking snapshot-nya. Oke, snapshot-nya sudah di-take, maka kita kembali lagi ke Ubuntu-nya. Di sini misalkan kita membuat perubahan untuk melihat apakah setelah nanti kalau di restore apakah kembali ke keadaan seperti ini. Jadi di sini kita misalkan menambahkan folder. Folder dengan nama halo. Oke, di sini sudah ditambahkan folder halo. Kemudian selanjutnya kita close Ubuntu-nya. Ini proses close Ubuntu-nya. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba merestore tes yang tadi. Apakah akan kembali seperti semula? Oke, kita restore. Kemudian kita start. Ini sedang proses merestore-nya. Oke, di sini terlihat posisi Ubuntu udah restore dan kembali seperti semula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ini lanjut. Bentar aku share screen dulu. Salah. Bentar. Share screen-nya dari Nah, oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang cara konfigurasi jaringan. Konfigurasi jaringan di sini kalau misalkan kita mau bikin si virtual machine kita itu bisa nyambung ke internet, itu bisa via ini. Pertama kita tadi kan masih di dalam Ubuntu kan, ya Ubuntu aku masih running. Ini sebetulnya bisa kalau nggak running pun bisa dilakuin. Ini kita ke settingnya aja. Terus pilih yang network di sini. Habis itu kalau misalkan case-nya di sini Ubuntu kalian lagi nggak running, itu tuh ininya bakal nyala. Jadi bisa di-enable atau enable gitu. Nah, buat attach to-nya, ini udah aku atur ke NAT. NAT di sini tuh maksudnya Network Address Translation. Jadi kalau misalkan aku atau kalian mau buat akses internet langsung gitu, itu tuh bisa pakai NIT ini. Terus masuk kalau misalkan mau pakai yang Bridget juga bisa yang ini nih. Nah, ini kalau misalkan pakai yang Bridget ini kalau misalkan mau komunikasi sama host atau jaringan lokal dari si ininya. Jadi kita pakai NIT aja, terus di oke. Di situ stop sharing, ganti ke Ubuntu. Nah,
Ini bentuk Ubuntu-nya. Kita coba dulu di open terminal. Atau dari sini juga bisa sih apps-nya. Nah, ini kalau mau nyoba si internetnya udah terkoneksi atau belum, kita kasih ini aja ping google.com. Kalau misalkan dia muncul kayak gini, itu artinya virtual box kalian, Ubuntu kalian itu udah terkoneksi ke internet gitu melalui si NIT tadi itu. Jadi kalau mau berhentiin tinggal Ctrl C aja. Habis itu ini udah tersambung kan. Nah, jadi si kerja NIT ini, si virtual box kita ini itu kayak induk virtualnya istilahnya. Induk virtual si virtual machine. Jadi kalau misalkan Ubuntu mau akses internet, dia itu bakal kirim permintaan ke virtual box. Nah, si virtual box ini bakal ubah IP virtualnya Ubuntu jadi IP host komputer utama kita, sehingga nanti dari luar kelihatan itu kayak si komputer host yang lagi akses internet gitu. Ini salah ya, maksudnya Google. Maaf, tadi typo. Itu bisa jalan. Terus Ctrl C aja. Nah, habis itu nanti untuk konfigurasi firewall sama aturan aksesnya. Misalkan kita pertama install firewall dulu. Ini biar bisa dijalanin, kita install firewallnya pakai sudo apt install UFW. Si UFW ini tuh maksudnya buat artinya itu uncompleted firewall. Jadi di sini buat download si firewallnya dulu. Nah, kalau udah, habis itu kita coba buat konfigurasi dasar dulu. Ini kan udah terdownload ya. Itu konfigurasi awal dulu biar aman. Jadi config-nya itu beberapa aja. Biasanya di setting sama orang-orang biasa itu kita pakai yang biasa aja, yang sudo UFW default allow outgoing. Ini outgoing. Ini buat ngizinin semua akses koneksi keluar. Jadi misalkan komputer kita bisa komunikasi, boleh komunikasi ke internet tuh via ini. Udah, terus kalau misalkan mau ngeblokir semua koneksi masuk biar nanti orang luar atau internet dari luar itu nggak bisa otak-atik komputer kita, itu sudo UFW. Sama aja kayak tadi, cuman yang bagian allow-nya diganti sama deny. Incoming ini juga diganti. Sudo UFW default deny incoming. Nah, ini kalau udah nanti dia kayak gini. Habis itu kita atur akses ke port tertentu. Ini kita kasih 3 aja. Ada sudo UFW allow buat ke website-website yang biasa itu pakai yang HTTP. Habis itu ini lagi ini HTTPS buat website yang lebih amannya. Terus sudo UFW allow SSH itu buat remote access virtual machine kita. Jadi pakai SSH. Habis itu kita cek status firewallnya nih. Kita cek sudo UFW itu status. Nah, di sini kan inactive kan, karena inactive berarti kita aktifin dulu pakai sudo UFW enable. Kalau udah, sudo lagi yang tadi aja. Nah, ini udah masuk kan yang tadi kita masukin itu, yang di atas yang HTTP, SSH. Nanti dia munculnya itu pakai kode dari si HTTP sama SSH ini di sini. Gitu. Terus pentingnya dari si ini tuh dikonfigurasi itu biar kayak si firewall ini istilahnya kayak bodyguard si virtual machine-nya lah gitu. Jadi kalau misalkan ada aturan yang tepat, kita tuh bisa blokir akses yang nggak penting dari luar. Jadi cuma ngizinin koneksi yang kita butuhin doang gitu. Jadi sistem kita tuh bakal tetap aman dari ancaman-ancaman luar yang seharusnya tuh nggak dibutuhin kayak gitu. Oke, segitu aja sih tutorial konfigurasi dari project kita ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dapat tersampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.